Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyoroti risiko impor baju bekas Balpres yang dapat merusak industri tekstil domestik dan berencana untuk menindak tegas praktik ilegal tersebut. Sementara itu, pedagang baju thrifting menolak rencana penindakan itu karena mereka bergantung pada keuntungan jangka pendek dari penjualan baju bekas impor. Belakangan ini, thrifting kembali ramai dibahas, bukan cuma soal gaya atau harga minim, tetapi pemerintah memperketat adanya larangan untuk impor pakaian bekas. Isu ini membuat masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Keuangan menegaskan kembali adanya larangan untuk melakukan impor pakaian bekas. Pemerintah menyebutkan jika hal ini termasuk melanggar aturan karena hal ini masuk dalam kategori larangan barang terbatas. Bea Cukai juga beberapa kali menggagalkan adanya penyelundupan bal-balan pakaian bekas dari luar negeri. Sebetulnya, larangan thrifting impor bukan hanya karena aturan semata, tetapi pemerintah melarang adanya hal ini karena membawa banyak risiko dan juga dampak besar bagi Indonesia. Pertama, pakaian bekas impor termasuk barang terlarang terbatas dalam aturan Kementerian Perdagangan, yang artinya barang bekas ini dilarang masuk secara bebas dalam Indonesia. Akan tetapi, pakaian bekas ini masih saja masuk secara bebas lewat penyelundupan tanpa izin. Yang kedua, pakaian bekas impor tidak memenuhi standar sterilisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menunjukkan bahwa pakaian bekas impor membawa penyakit seperti jamur, bakteri, ataupun penyakit kulit lainnya. Ini mengancam nyawa masyarakat Indonesia itu sendiri. Ketiga, pakaian bekas impor ini dapat merugikan UMKM lokal dan konveksi lokal lainnya, yang dimana produk lokal yang membutuhkan biaya yang lebih besar lagi tidak dapat bersaing dengan pakaian bekas impor yang harganya jauh lebih murah. Tekanan pada industri tekstil juga berdampak pada lapangan kerja. Sektor ini merupakan industri padat karya. Jika mengalami penurunan, maka pengurangan lapangan kerja makin besar. Kelima, karena pakaian bekas impor ini masuk tanpa bea masuk dan pajak, maka negara akan berpotensi kehilangan penerimaan, sehingga impor pakaian bekas ini akan membuat negara mengalami kerugian. Yang terakhir, keenam, tidak semua pakaian bekas impor itu bisa dijual. Karena pakaian bekas impor tersebut banyak yang kondisinya rusak ataupun tidak layak pakai. Ini mengakibatkan muncul masalah baru, yaitu penumpukan sampah tekstil yang tidak dapat terurai. Jadi, meskipun thrifting terlihat menarik dan murah, praktik impor ilegalnya akan membawa dampak besar, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan. Oleh karena itu, oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah tegas untuk melarangnya akan hal tersebut terjadi. Meskipun ilegal, thrifting tetap populer. Hal ini disebabkan Pertama, harganya jauh lebih murah dibanding dengan pakaian baru. Yang kedua, banyak yang merasa thrifting itu ramah lingkungan karena konsepnya sendiri itu reuse. Ketiga, masyarakat bisa mendapatkan brand luar negeri dengan harga terjangkau. Hal ini didukung beberapa survei bahwa generasi muda, yaitu salah satunya Gen Z, itu menyukai thrifting itu sebagai gaya hidup yang hemat dan unik, sehingga permintaan barang ini selalu tinggi. Jadi, meskipun thrifting terlihat eco-friendly, namun dampaknya bisa berbalik menjadi masalah lingkungan jika masuk dalam skala besar tanpa regulasi yang ketat. Maka, dapat disimpulkan, thrift ilegal ini bukan hanya perihal melanggar regulasi, tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi industri lokal dan juga menambah beban baru di lingkungan Indonesia. Sehingga impor pakaian bekas ilegal ini harus ditangani secara serius agar tidak merugikan negara.
Meskipun begitu, kegiatan tekstil ini dapat menjadi budaya yang positif dan menyenangkan apabila sumber barang itu dari barang lokal dan legal. Dengan ini, masyarakat tetap akan menikmati thrifting ini, disertai mendukung ekonomi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, mari beri kesempatan bagi produk lokal untuk lebih bersinar dengan memilih thrift lokal. Bah. Aduh, akhirnya selesai. Oh, Yang kedua, Keempat, tekanan pada industri padat. yang dimana produk lokal yang biaya Ini Gus kan ada tapnya nih Gus. Apa